Baik, Majin, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Pak Hari Kemawan, Pak Suryo Mego. Saya panggilnya Mas gitu ya. Jadi kalau orang Jawa itu enak panggilnya Mas saja. Nuwun sewu, Mas Mego, Mas Hari. Uh, Oke. izin kesempatan ini saya coba untuk melit kita diskusikan penugasan untuk tim kita di kelompok 6 dengan unit kompetensi manajemen risiko. Sudah kita coba susun, namun demikian kiranya perlu kita ada masukan-masukan dari Mas Mego, Mas Hari, mungkin rekan-rekan yang lain. Nanti kita kalau sudah ada satu pandangan, dokumen ini kita bisa share ke tim yang lebih luas. Ini mohon izin saya coba munculkan untuk masukan kita. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat di slide, nggih, Mas Ari, Mas Bego, sampun Ya Pak, ketinggal, kelihatan Pak. Sudah nggih, Pak. Ya, sampun sudah. nggih, nggih. Nuwun sewu, ini saya keep yang di atasnya biar tidak terlalu banyak. Jadi saya khusus di capture di unit yang kita mau bahas saja. Nah, ini mulai dari awal. Ini nanti akan menjadi masukan juga ya bagi tim yang lain. Waktu kita menentukan judul unit itu mengukur risiko gitu. Cuma dari berbagai literasi, kemudian juga dari berbagai referensi yang kita baca, mengukur itu bagian dari menilai gitu ya. Ketika kemudian judul unitnya itu adalah mengukur, itu lebih kecil bajunya dibandingkan dengan menilai. Karena mengukur bagian diantaranya adalah melakukan uh, di dalam penilaian diantaranya adalah melakukan pengukuran. Nah ini kita usulkan judulnya bukan mengukur risiko tapi menilai risiko gitu. Tapi nanti kita akan kembalikan juga ke ke anggota yang lain nanti di tim yang lebih luas. Nah, kemudian dari elemen kompetensi yang sudah teridentifikasi, ada yang saya buat warna kuning, agak kuning ini yang masukan dari DPML. Nah, mungkin ada dua sumber rujukan utama kita sebetulnya yang kita coba untuk jadikan sebagai dasar pemikiran. Yang pertama adalah terkait dengan cara penulisan, maksud dan tujuan yang ada di SKKNI. Jadi kalau saya baca ini kriteria unjuk kerja itu salah satu karakter atau ciri khasnya adalah dalam bentuk kalimat pasif gitu. Makanya nanti mungkin ada beberapa penulisan yang kita sama-sama bisa koreksi. Kemudian yang kedua, ini adalah output dari suatu pekerjaan dalam proses yang ada di dalam elemen kompetensi. Jadi output apa sih yang bisa ditunjukkan atau yang bisa dihasilkan dari suatu proses kerja di dalam elemen kompetensi tersebut. Nah, ini kita coba akan lihat satu persatu. Mulai dari elemen kompetensi yang pertama, EK1, yaitu menetapkan aspek-aspek penilaian kualitas, penerapan manajemen risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan. Nah, dalam konteks EK yang ditulis di urutan satu ini, itu ruang lingkupnya sudah dibatasi karena memang sudah kesepakatan kalau tidak salah kita juga sudah setuju, yaitu meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan gitu ya, sesuai dengan uh, di dalam UK yang sudah ditetapkan sebelumnya, ya, di dalam fungsi dasar itu sudah ditetapkan meliputi dari 4 risiko. Jadi di sini dimasukkan dalam uh,
ya menjadi bagian dari elemen kompetensi pengukuran risiko ini. Nah, lalu KUK ini masukan dari DPML. Saya kira menurut saya sih, menurut hemat saya, nanti kita coba masukkan dari Mas Hari dan Mas Mego. Kalau saya lihat masukan ini sudah cukup mewakili gitu. Maaf. Ya, jadi yang pertama 1.1 aspek-aspek dalam penilaian kualitas penerapan manajemen risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan diidentifikasi. Nah, kalau dari substansi, yang pertama adalah penilaian kualitas penerapan manajemen risiko. Kalau enggak, kalau menurut hemat saya pribadi, dalam proses manajemen risiko memang framework risk management itu sudah ditentukan. Nah, ini di dalam poin yang pertama ini karena sudah dibatasi pada 4 jenis risiko di LKM, maka di sini dimunculkan aspek-aspeknya dan kemudian penulisannya juga sudah sesuai, yaitu keempat jenis risiko itu diidentifikasi. Nah, untuk poin yang pertama ini mohon masukan Mas Hari, Mas Mego, apakah ini bisa kita terima atau ada rewarding sesuai dengan ya mungkin akan disesuaikan atau kiranya sudah memenuhi. Monggo silakan Mas Hari, Mas Mego. Mbak Naomi, selamat sore. Oh ini Bu Naomi sudah join ya. Iya, Saya ini pengawas. Eh, Selamat sore, mohon maaf Pak. Ini sambil double vicon PAK per koperasi ya. Bu Naomi, saya mohon maaf ya, mohon izin ngajak Iya, teman-teman pengawasnya nih, karena mungkin yang memahami benar nih kondisi LKM itu seperti apa. Tadi saya sempat sampaikan ke Pak Bagio, apa yang kita susun di sini mestinya bisa memberikan standar yang cukup lah ya untuk level LKM. Standar yang cukup sehingga tentunya nanti pendapat dari apa Pak Pusko ya tentunya akan istilahnya mengamini oke ini bisa jalan. Nah, tadi saya dimintain pendapat nih terkait yang 1.1. Nah, saya punya concern justru ini. Kalau kita mengharapkan mereka terlebih dahulu mengenali resiko itu, mengenal tentang resiko itu sendiri, itu udah masuk ke aspek ini belum ya? Resiko itu apa dan sebagainya itu sebelum mengukur ya, sebelum mengukur, menilai gitu kan harus tahu dulu resikonya sebelum bisa mengidentifikasi. Nah, apakah itu sudah termasuk di sini ya? oke, mohon mohon izin ya Mas Hari. Oke. Kalau melihat dari apa struktur penempatan dari masing-masing uh, dari mulai unit kompetensi, kemudian elemen, kemudian kriteria unjuk kerja, memang untuk penurunan ke modul itu uh, kalau terkait dengan definisi, istilah, kemudian pemahaman dengan fungsi dasar, memang biasanya ada uh, di modul gitu. Nah, kebetulan karena ini terkait dengan pembahasan elemen kompetensi, uh, akan terkait langsung dengan antara proses kerja. Ini proses kerjanya di elemen kompetensi, kemudian outputnya ada di kriteria unjuk kerja. Nah, namun kalau misalnya tadi mungkin barangkali Mas Hari ingin berikan masukan terkait dengan apakah nanti kompetensi dari seseorang yang ingin mendapatkan kompetensi di unit kompetensi mengukur risiko itu harus memahami tentang definisi risiko misalnya, maka sebetulnya juga uh, bisa masuk menjadi KUK. Cuma uh,
kan ada tiga ya menurut saya, menurut menurut teori dasarnya kan ada tiga ya, dari pengetahuan, kemudian attitudes, kemudian skill. Nah, kalau tadi yang terkait dengan output pemahaman berarti knowledge ya, pengetahuan. Nah, apakah itu perlu dimasukkan ke dalam salah satu KUK gitu sebagai salah satu indikator uh, pemahaman misalnya untuk pengetahuan apakah nanti si ACC ini akan diketahui paham atau tidak terhadap risiko gitu. Tapi kalau memang itu diperlukan, mungkin bisa masuk di awal gitu ya, di awal. Ya Pak, mungkin itu sementara, tapi nggak tahu ya pendapat Oke. yang lainnya Pak. Biasanya non sewu mungkin kalau misalnya di situ satu-satu KUK ini ingin menunjukkan bahwa teridentifikasi gitu ya aspek-aspek penilaian penerapan manajemen berisiko, mungkin nanti di dalam turunan untuk turunan di modulnya itu ada definisi biasanya, Ya, bisa masuk di diawali situ dengan ya. definisi gitu. Ya. Tapi monggo mungkin Mas Rego atau Mbak Naomi memberikan masukan. Ya Pak, terima kasih Pak Bagio. Eh, saya kira untuk definisi itu karena sifatnya terlalu umum, mungkin mungkin ya ini nggak terlalu perlu lah dimasukkan, nanti malah terlalu banyak nanti. Jadi kalau misalnya kayak definisi risiko itu kan eh, yang paling awam pun kita bisa menyerap oh risiko itu bahayanya dari suatu proses gitu misalnya. Itu saya kira kita sebagai pelaku paham itu, walaupun tidak secara detail tapi kita ngerti maksudnya gitu. Jadi mungkin kalau pendapat saya itu tidak perlu. Nah, untuk yang KUK ini eh, kalau komposisinya ini saya kira sudah, kalau untuk LKM sudah sangat cukup Pak Bagio kalau menurut saya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rego. Mbak Naomi ada masukan Mbak untuk EK1? Ya, ah, baik. Makasih Pak Bagio, Pak Miko, dan Pak Ari. Hanya aja menyampaikan aja bahwa sebetulnya kami berusaha untuk ya apa semangatnya kan ini ya menyampaikan yang substansinya gitu. Nah kemarin diskusi sepertinya dari BPR itu sudah sangat apa mewakili gitu Pak. Nah ini cuma ini jadi berbeda ya yang angka 2 dan 3 karena waktu itu sebetulnya yang angka 1 itu lebih ke arah apa ya bukan teorinya tapi maksudnya dasar-dasar mengenai manajemen risiko. Nah, kemudian yang angka 2 kita kan usulannya waktu itu langsung melakukan penilaian risiko. Mungkin yang dimerahin itu loh, Pak. Itu sebetulnya usulan kami. Jadi langsung apa konkret. Jadi kayak apa yang angka 1 itu lebih ke arah tadi. Mungkin mungkin ada beberapa yang belum paham arti resiko juga Pak Meko. Jadi kayak misalnya terus aspek-aspek dalam manajemen resiko itu apa aja nah. Langsung yang jadi hanya dua EK sebetulnya yang usulan kami. Kalau boleh usul kami bisa ini ya Pak, Oh iya, share apa? Sebentar. boleh Mbak. Ini saya Oh ya. ini saya close dulu. Oke. Izin sudah kelihatan? Sudah. Sudah Bu. Ya, sudah. Oke. Ya. Jadi usulan kami itu masing-masing UK itu hanya 2 lah. Apa karena kami melihat ini nanti apa lebih ke arah inti-intinya saja. Jadi
kayak mengukur resiko itu kita masukkan mengenai aspek-aspek ya, bagaimana mengenai dasar-dasar eh, bagaimana resiko, kemudian apa itu manajemen resiko dan sebagainya. Nah, langsung yang apa eh, EK kedua itu adalah melakukan penilaian, jadi semacam konkretnya gitu loh. Jadi kayak satu itu kayak semacam teorinya apa mengenai dasar-dasar dari manajemen resiko. Nah, yang kedua itu adalah penilaian resiko. Nah, yang kemudian yang EK apa EK berikutnya di UK berikutnya itu juga cuma dua. Jadi bagaimana memantau dan mengendalikan. Jadi menurut kami ini uh, sudah mewakili ya kebutuhan LKM gitu. Tapi ya monggo aja sih kalau tadi kan ada tambahan ya. Tadi kayak apa tadi yang di EK di UK yang mengukur resiko. Bentar saya kecilin dulu ya. Oh ya, iya Mbak, Nah, Mbak Naomi mohon ah, izin ini saya kira juga sudah cukup bagus Mbak. Yang sudah tersusun ini mungkin ada pertimbangan masukan. Yang pertama, mm-mm, kalau untuk penulisan kriteria untuk kerja sendiri ya Mbak, kalau kita melihat dari SKKNI, pedoman penulisan untuk KUK itu kalau di elemen kompetensi itu kan proses ya. Kemudian yang di KUK itu sama atau identik dengan output gitu. Nah, kalau output itu di situ ada petunjuk penulisan ditulis dalam kalimat pasif gitu. Jadi kalau yang di KUK yang EK1 ini saya kira sudah relevan. Jadi kita ini kan berbasis nanti pada ini ya, pada apa? Pada pedoman mungkin harus berbasis pada juklak atau SOP gitu. Jadi hanya menyelesaikan saja. Nah, adapun outputnya ini saya lihat juga uh, sudah relevan dan memenuhi kalau menurut saya sih ya misalnya batas toleransi atau limit risiko misalnya sudah ditetapkan gitu. Nah, ditetapkan ini berdasarkan dari juklak atau SOP atau POJK yang nanti akan muncul disesuaikan gitu. Nah, ini 1, 2 sampai 5 ini saya kira sudah cukup memenuhi. Cuma untuk yang poin 2 ini misalnya melakukan penilaian risiko ini adalah proses kerja ya, melakukan bukan KUK, bukan kriteria unjuk kerja gitu. Nah, ini sedang nanti tidak kurang relevan dengan yang di atasnya gitu. Kalau di atasnya ini kan sudah menjadi ruang lingkup, ya ruang lingkup dari empat jenis risiko yang sudah kita buat gitu ya, sudah kita tentukan. Nah, di dalam melakukan penilaian risiko ini kan nanti outputnya apa gitu ya. Outputnya apa? Nah, melakukan penilaian risiko kalau uh, kita masukkan ke dalam elemen kompetensi. Tadi ada masukan juga nih Mbak. Sebetulnya mengukur risiko di sini ada melakukan penilaian gitu. Nah, kalau dalam beberapa literasi dan referensi, mengukur itu bagian dari penilaian gitu. Karena mengukur itu kan nanti menghitung ya, menghitung sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Misalnya mengukur dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Misalnya kalau metode kuantitatif menggunakan rasio misalnya, menghitung rasio dan mengukur rasio itu kalau penilaian itu nanti di situ ada penetapan rating atau profil atau tingkat risiko. Jadi di apa namanya di penempatan gitu ya. Kalau menurut hemat saya itu judul unitnya kalau mau menempatkan di sini ada proses kerjanya yang lebih lebih terstruktur dan sistematis, itu mestinya di sini bukan mengukur ya, tapi melakukan penilaian risiko gitu. Nah, di sini baru kemudian salah satu dari unsurnya elemennya adalah mengukur. Nah, ini esensial sih menurut saya, tapi ya nanti saya kembalikan juga ya kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, ini di dalam melakukan penilaian itu
ada prosesnya. Nah, prosesnya itu nanti kita tunjukkan di dalam elemen kompetensi yang lain gitu. Jadi Oh, kalau objek ruang lingkupnya ini saya kira tidak perlu di state ya Mbak. Kalau menurut hemat saya tidak perlu di state misalnya risiko kredit karena ini sudah menjadi ruang lingkup di sini. Nah di sini adalah proses kerjanya nanti di elemen kompetensi dan outputnya ada di sini. Outputnya ada di KUK ini nanti. Di penulisannya sih Mbak, menurut saya di penulisannya. ya, monggo aja sih Pak. Sebetulnya ini kan yang tahu teman-teman Pak Mego dan teman-teman nih. Jadi monggo aja. Pak, memang apa? Ini kan juga kami sebetulnya kemarin waktu nyusun ini juga ngambil ngambil dari apa ya berbagai referensi ya. Nah, sepertinya kalau monggo aja kalau nanti pendekatannya yang melakukan penilaian resiko ini di apa dituliskan dari prosesnya ya. Kalau ini kan objeknya ya, monggo aja sih Pak Iya, mau diganti yang itu. Cuma saya sih berharap nanti apa masing-masing EK itu juga jangan terlalu banyak ya Pak Mego ya. Yang Betul. maksudnya yang substansi saja gitu loh. Jadi Iya, kalau misalnya ada yang mirip ya itu mungkin bisa digabung atau mungkin bisa di apa di bisa dipilih salah satu gitu. Itu aja sih. Makasih. iya. Makasih Mbak. Saya Eh, ya Baik, ini mohon izin nih balik lagi. Ini usulan dari kita. eh, jadi kalau di elemen kompetensi ini kan proses gitu. Jadi nanti yang akan diproses objeknya misalnya likuiditas atau seperti yang ada di atasnya ruang lingkup ini ada risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan gitu. Nah, itu nanti menjadi apa objeknya, tapi proses kerjanya ini memang yang paling tepat yang dua ini mestinya eh, eh yang dua ini ada di satu mestinya sih ya tapi nggak apa-apa nanti mungkin kita di kesempatan diskusi berikutnya. Nah, ini jadi output dari proses ini apa KUK-nya nih yang di KUK 2 misalnya daftar potensi kerugian usaha ditetapkan gitu. Jadi artinya bahwa yang bertugas atau menjabat di uh, jadi kompetensi ini bisa dia melakukan atau melis potensi yang akan berakibat pada lembaga itu. Nah, itu caranya, tekniknya, metodenya itu nanti akan diajarkan. Tapi outputnya KUK-nya adalah bahwa kita akan nilai kompeten kalau dia bisa membuat list gitu ya potensi risiko, potensi kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, kemudian yang kedua, mengklasifikasikan. Jadi mengklasifikasikan berarti mengelompokkan jenis-jenis risiko itu tadi ke dalam yang sudah kita tentukan apa masuk ke risiko kredit, operasional, likuiditas atau kepatuhan gitu. Jadi ini outputnya nanti ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah menentukan sumber risikonya. Ya, sumber risiko diidentifikasi. Nah, ini nanti objek dan ruang lingkupnya tadi disesuaikan dengan kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan gitu. Boleh saya teruskan atau mungkin ada mau diskusikan? Mas Ari, monggo Mas. Ya Pak, yang nomor 2 itu apa nggak tercakup di satu-satu itu ya? Sudah teridentifikasi gitu ya Pak? Satu-satu ya. Nomor 2 itu, Satu-satu. mm-mm. Kan ini terkait dengan identifikasi kan ya. Iya. Kemudian Jadi kalau non daftar sewu Pak. potensi Oke, itu mesti oke, masuk ke dua, gitu. Satu dua gitu ya. oke. Jadi yang pertama ini Pak, yang elemen kompetensi satu yang saya baca
atau yang saya pahami juga itu di situ ketentuan-ketentuan ya Pak, mungkin bisa berbasis pada POJK atau pada ketentuan yang lain. Nah, kalau yang kedua ini adalah proses kerjanya, Pak. Jadi sesuai dengan POJK yang ada, dia sudah tahu nih mengenai ketentuannya dan sebagainya. Lalu kemudian di sini dia mulai melakukan Pengujian itu menjalankannya ya. gitu ya. Bagaimana sih kita kan kalau di uji assessment itu kan akan ditanya buktinya gitu. Ya, ya. Bukti KUK-nya apa gitu. Nah, kalau dia bisa menunjukkan bagaimana dia hasil dari identifikasi dan menunjukkan potensi risiko, nah ini ditunjukkan di sini nih Pak. Itu jadi Nggak hasil redundant dari gitu ya, Pak? laporan. Artinya Iya ya, Pak? nggak redundant gitu ya dengan yang poin-poin di atasnya gitu ya. Enggak Pak. Kalau yang di atas ini kan dia bisa menunjukkan sesuai dengan regulasi ya Pak. Hmm. Nah, sedangkan ini kan inherentnya nih Pak. Ini inherentnya ada di sini Pak. Jadi hasil dari penilaian terhadap kondisi internal di dalam lembaganya. Nah, dia bisa menunjukkan itu. Nah, kalau yang di satu ini kan terkait dengan pemahaman, pengetahuan tentang regulasi, tentang yang sudah ditentukan oleh regulator dan otoritas. Ini yang kedua ini implementasi atau penerapannya. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang sudah teridentifikasi itu diukur. Nah, ini diukur ketika ya, ya. Nah, ini dia bisa menentukan metode yang mau digunakan gitu ya untuk mengukur risikonya. Kemudian pengukuran dampak risiko. Dampaknya masing-masing lembaga di LKM itu kan berbeda-beda, Pak. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ketika mau mengatakan ini high risk, ini moderate, misalnya ini low risk, ini kan masing-masing LKM berbeda-beda, Pak. Nah, ini yang kemudian kompetensi dari pelaku dia bisa memahami di mana dampak risiko bagi lembaganya tadi, bisa mengukur gitu. Nah, kemudian nah, batas toleransi dampak risikonya juga diketahui dia dan kemudian bisa diimplementasikan. Lalu parameter dan indikator risiko. Dia bisa mengembangkan, artinya dia bisa memahami dengan dia mengetahui pemahaman dasar tadi, dia bisa menentukan mana parameter yang bisa digunakan, mana yang tidak sesuai dan tidak relevan misalnya. Nah, kemudian baru mengukur nilai risikonya. Nah, kemudian yang keempat menetapkan tingkat risiko. Jadi dia sebetulnya berisiko tinggi, sedang atau rendah. Ini yang keempat output akhir gitu ya, output akhir dari proses kerja manajemen risiko itu di penetapan risiko. Dia dia profil risiko dari masing-masing jenis risiko dia paham, kemudian profil risiko dari lembaganya juga dia juga paham. Dia sebetulnya lembaganya berisiko tinggi atau tidak sih gitu. Nah, itu kelihatan. Ya, sebenarnya ini lebih mendetailkan dari ini ya, Pak. Dari apa proses apa namanya pemahaman tentang risiko, identifikasi hingga pengukuran sampai dengan ujungnya tahu persis ya tingkat risikonya di mana gitu ya, Pak. Lebih Iya detail Pak, gitu ya. betul Pak. Ini nanti saya kira sih teknologi sih Pak. Maksudnya kalau memang ini uh, aplikatif atau tidak misalnya, nanti kan bicara di tantangan implementasinya gitu ya, tantangan di implementasinya. Nah, saya kira kita bisa meniru di
OJK yang sekarang Pak untuk EKNB kan semua udah disiapkan tuh Pak dari apa dari OJK, tinggal eh, lembaga menerapkan saja, dikasih apa Excel sederhana udah selesai. Tapi kan prosesnya bisa dipahami Pak, bisa diketahui dan bisa artinya pelaku itu tidak serta-merta hanya menerima saja, tapi dia memahami prosesnya gitu Pak. Ya, Gitu. Oh, izin Pak itu Bagio, aja. itu Tapi kayaknya ada yang saya nggak tahu overlap ya ya Pak. sejauh mana ya Yeah. LKM itu sudah bisa memahami hal tersebut. Ya. Izin Pak Bagio. Yeah. Yeah. Itu kayaknya ada beberapa yang overlap dengan nomor satu, Pak. Misalnya yang batas toleransi itu kan di angka satu juga sudah, Pak. Jadi maksudnya di angka satu itu tidak hanya teori, Pak, tapi maksudnya itu dasar semua dasar-dasar yang perlu diketahui oleh si apa si pe, apa nih ya peserta peserta sertifikasi untuk bisa melakukan pengukuran risiko. Nah, yang nomor dua itu benar-benar sudah dia akan melakukan pengukuran resikonya gitu Pak. Jadi termasuk tadi kalau nggak salah dia yang di angka mana tuh yang Yang batas atas ya, baik. ya yang satu dua itu kan batas Hmm. toleransi ditetapkan. Itu bukan hanya berkaitan dengan peraturan Pak, karena terus terang saat ini kan peraturan belum ada ya. Tapi Hmm. ini istilahnya ini bagaimana si LKM-nya itu sudah menentukan gitu loh untuk LKM-nya. Itu Hmm. proses menetapkan batas toleransi ini. Jadi semuanya itu sudah intinya gini Pak. Jadi kalau bikin kue yang angka satu itu semua bahannya itu sudah tersedia. Nah, yang angka dua tinggal tinggal ngeraciknya gitu Pak. Gitu. Jadi Hmm. kalau saya lihat ini masih ada redundant ya. Kayak misalnya yang tadi yang pertanyaan Pak Hari Gamawan itu juga. Jadi kayak semacam menyiapkannya itu sebenarnya di angka satu semua gitu Pak, kalau boleh. Hmm. Ini supaya nggak terlalu banyak ya. Ya, Apa ya. nanti kasihan LKM kalau terlalu detail per bahannya gitu ya. Sementara kan tadi saya pikir ini lebih ke arah prosesnya, ternyata ini masih maksudnya kalau apa masih eh, intinya apa ya tadi ya. Ya itu makanya kalau yang saya sampaikan tadi saya pikir eh, pendekatannya dari bagaimana mengukur melakukan penilaian resiko untuk ini. Kalau saya kan tadi pendekatannya per resikonya. Nah, kalau memang dicari prosesnya ya monggo aja. Tapi saya lihat ini masih ada beberapa redundant dan ini jadi 4 EK ya, 4 atau 5 EK ya ini. Nah, itu mungkin bisa dikompres lagi Pak supaya Ya, ya. kasihan nih teman-teman apa nanti jadi karena semakin banyak EK semakin banyak materi ajar padahal untuk resiko ini menurut saya harus lebih banyak studi kasusnya. Jadi mungkin eh, materi ajar boleh agak kompres ya, tapi diperkaya dengan studi kasus gitu. Jadi dari teman-teman itu nggak terlalu banyak waktu ini di untuk materi ajarnya gitu Pak kalau boleh sih. Terima kasih. Baik, baik Mbak, terima kasih. Iya, Pak, Anjay, silakan Pak Mego. mungkin sedikit menambahi masukan aja ya. Sebagai praktisi saya yang saya tahu di lapangan itu memang LKM itu dalam misalnya contoh analisa kredit gitu ya. Itu memang masih kebayang itu sangat sederhana Pak. Jadi kalau kita misalnya pakai 5C gitu kadang yang penting karakternya aja gitu. Misalnya di LKM cuma seperti itu yang terjadi. Harapan kami itu dalam analisa penilaian nanti kalau kita buat yang lebih tingkatannya lebih tinggi itu, ini takutnya gini Pak, banyak nasabah itu yang nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau di lapangan itu untuk kredit-kredit yang kecil misalnya 1 juta gitu memang kadang itu hampir tidak memerlukan analisa gitu.
Nah, nanti kalau itu diukur lebih harus, Pak, misalnya kita buat SOP yang ini harus begini, itu menjadikan nasabah LKM itu menjadi semakin sedikit. Nah, ini juga menjadi bahan pemikiran kami karena memang nasabah LKM yang ada di lapangan itu yang memang kalau diukur gitu mungkin banyak yang tidak masuk dalam kriteria yang misalnya ditetapkan risikonya harus sekian gitu. Jadi memang kendalanya teman-teman di situ sebenarnya. Nanti itu kalau di sini ukurannya terlalu tinggi, nanti habis nasabah kita gitu. Mungkin itu masukan aja Pak. Pak Bagio, Oke, terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Mego. Ini mungkin nanti akan menjadi catatan kita kawal ya Mas Mego ya terkait dengan terutama nanti pada saat menentukan indikator dan parameter risikonya tadi. Jadi kalau ini kan bicara di sisi prosesnya ya, proses dari mulai menilai gitu ya, mengukur, kemudian memitigasi gitu. Nah kalau limit-limitnya ini justru nanti yang akan menjadi bahan nih Mas. Jadi menentukan toleransi dan limit risiko gitu, itu yang nanti akan menentukan eh, besar kecilnya atau positioning atau rating gitu ya, atau profil risiko nanti gitu. Nah, ini menjadi catatan. Terima kasih Mas Mego. Nanti akan menjadi catatan. Mudah-mudahan kita bisa terus mengawal ya, termasuk nanti pada saat diturunkan menjadi apa modul, menjadi kebijakan dan modul. Nah, ini yang perlu concern. Nah, ini karena kita sedang membahas tentang apa KUK, tentang ya tentang output dari suatu kompetensi yang kita ingin nilai. Nah, ini tadi masukan dari Bu Naomi, terima kasih. Kalau memang di EK1 ini sudah menjelaskan mengenai framework-nya, ruang lingkupnya, kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan limitasi risiko, toleransi, sudah disusun di EK di satu, di elemen kompetensi satu ini, mungkin beberapa yang redundant kita akan ini sesuaikan ya Mbak Almi, terima kasih. Ini berarti ada dua yang mungkin karena awalnya ini masukan kita awalnya ini adalah implementasinya gitu ya. Tapi kalau kemudian di satu sudah termasuk di dalamnya, saya kira ini kita bisa kita delete ya di 3.3 dan 3.4. Nah, namun yang belum muncul di satu itu adalah metode pengukuran. Itu belum. Kemudian pengukuran dampak juga belum. Karena ini nanti akan spesifik terkait dengan tadi dampaknya tidak bisa di generalisir ya seperti yang tadi Pak Mas Mego sampaikan. Jadi akan sangat terkait dengan besar kecilnya dari masing-masing LKM. Nah, ini mereka sendiri harus tahu bagaimana mengukur dampak dari suatu risiko terhadap lembaganya. Ini di sini. Jadi saya kira 3 sudah cukup ini metode pengukuran, kemudian pengukuran dampaknya, dan mengukur nilai risikonya. Apakah masuk risiko rendah, sedang, atau tinggi, misalnya kita buat 3. Nah ini 3 poin. Apakah demikian? Apakah ada masukan lagi Mbak Mas Hari, Mas Mego? Untuk yang di merah ini masih pakai anu ya Pak, apa aktif ya itu bahasanya Oh melakukan. iya, yang merah ini mohon izin, ini pendapat saya apakah nanti bisa diterima atau tidak. Ini kan tentang objek atau jenis risiko gitu ya. Nah, jenis risiko ini sudah masuk di EK1 di sini.
ya sudah masuk ke operasional, likuiditas dan kepatuhan gitu. Ada kredit, operasional, likuiditas dan kepatuhan gitu. Nah, sedangkan kriteria unjuk kerja ini kan yang didiskusikan adalah bukan proses kerjanya gitu ya, tapi outputnya gitu. Outputnya atau bukti kalau di dalam asesmen itu buktinya apa gitu ya, yang sudah dijalankan. Nah, ini akan terlihat nanti di dalam poin-poin KIK ini, misalnya penilaian risiko kredit. Nah, penentuan strateginya, kebijakannya itu ada di EK1, Mas Mego, di EK1 di sini. Termasuk batas toleransi dan limitnya gitu, strateginya, struktur. Nanti siapa yang akan menjalankan gitu ya. Yang punya tanggung jawab sebagai risk owner-nya siapa gitu. Itu sudah diatur di sini, diatur di EK1 gitu. Jadi kita nggak perlu lagi membuat yang merah ini gitu. Karena tidak relevan juga itu di dalam petunjuk uh, penulisan SKKNI itu yang tadi saya share di grup. Nah, itu yang dimaksud dengan kriteria unjuk kerja itu adalah outputnya gitu, bukan proses kerjanya gitu. Nah, kalau melakukan penilaian risiko kredit itu kan proses, ya proses. Jadi ini kita mungkin tidak munculkan di KIK, di KUK, tidak munculkan di KUK. Tapi yang kita munculkan adalah ininya nanti. Karena itu sudah ada di EK1, kemudian EK2 ini semua nanti terkait dengan misalnya gini, daftar potensi risiko, potensi kerugian misalnya, itu meliputi 4 itu, gitu ya, meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan gitu. Demikian Mas Mego. Oh gitu Mas Pak. Iya. Baik, tadi kan Pak Bagio sudah sampaikan tadi bahwa kalimatnya harus pasif gitu. Iya. Apa terkait itu, apa terkait, karena ini sudah ada di atas memang kalau melakukan penilaian. Kalau intinya bahwa KUK itu outputnya yang memang mungkin kurang tepat gitu. Jadi kalau menurut apa prosedurnya ya di yang Pak Bagio share tadi loh. Tadi kan ada kayak semacam tornya ya. Jadi Iya. tata caranya itu ya nggak apa-apa itu Pak. Iya. Sepanjang ini di elemennya mengukur risiko itu sudah ada KUK-nya gitu aja. Menurut kami sepanjang itu nanti apa eh, masih bisa kita laksanakan, saya kira kita oke-oke aja, saya kira Pak. Iya. Mungkin gitu Pak. Iya, matur nuwun Mas Mego. Nggih, nuwun sewu Mas. Jadi kita biar satu persepsi. Di dalam elemen kompetensi ini adalah proses kerjanya Mas. Jadi menetapkan aspek penilaian kualitas penerapan manajemen risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan. Ini proses. Lalu kemudian mengidentifikasi jenis risiko dan menentukan sumber risiko, ini juga proses. Setelah kita mengidentifikasi, jadi yang mohon maaf ini persepsi saya ya, yang saya tangkap, kalau salah mohon diluruskan. Ini adalah menetapkan kebijakan. Jadi yang pertama ini kebijakan risikonya ada di sini. Kemudian ini mulai proses kerjanya, jadi mengidentifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi, ketemu jenisnya dan sumbernya, baru kemudian diukur gitu ya, mengukur gitu. Nah, setelah mengukur, kemudian menetapkan tingkat risikonya gitu. Ini risikonya itu risiko rendah, sedang, atau tinggi gitu. Nah, ini adalah cara berpikirnya seperti itu. Dan kemudian KUK-nya, outputnya apa sih? Buktinya kalau sudah bisa mengukur risiko gitu. Nah, di sini ada nih, dia bisa tuh menentukan metode untuk mengukurnya gimana, mengukur dampaknya seperti apa. Kemudian mengukur mengukur nilainya bagaimana gitu. Nah, ini outputnya ada di sini di KUK ini. Termasuk menetapkan tingkat risiko. Jadi setelah selesai ini dia tahu nih risikonya rendah sih atau sedang atau tinggi gitu. Lalu kemudian dia bisa membuat langkah-langkah tindakannya.
sesuai dengan profil risikonya tadi. Ya, langkah-langkah tindakan sesuai profil risiko direkomendasikan. Jadi setelah membaca dari profil risiko itu, si asesi atau si peserta tadi dia bisa merekomendasikan gitu. Oh, harus begini gitu. Kalau risiko kreditnya tinggi, apa yang harus dilakukan ya gitu. Jadi dia bisa rekomendasikan di situ. Sampai sampai di Izin Pak EK Bagio, dulu, Mas ingin saya Mego. tanyakan. Yang Oke, Mas, gimana yang Mas? EK2 itu Pak Bagio. Yang EK2 Yang itu kan mengidentifikasi jenis risiko. Yang oh ya, EK2 Y, yang nah, ini Y EK2. nggak berbenturan yang dengan EK1 1.1 Pak, agak ke atas. Nah, itu 1.1 kan W. aspek-aspek kegiatan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko kredit, operasional tugas, dan kepatuhan diidentifikasi. Ini nggak berbenturan dengan yang ini, Pak. Yang 1.1. Ya, tadinya kita berpikirnya gini, Mas. Jadi yang atas ini adalah kita membuat apa bisa menentukan kebijakan-kebijakan internal, Mas. Jadi misalnya tadi kita menentukan 4 jenis risiko, kemudian kita menentukan batas limitnya dan sebagainya gitu ya. Nah, yang EK2 ini adalah udah masuk ke prosesnya gitu. Masuk dalam proses implementasinya. Jadi misalnya di sini ada begini, tapi kalau tidak ada list potensial, ada 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 list risk potensialnya misalnya tidak muncul misalnya, maka tidak bisa hasil identifikasinya nggak akan muncul gitu. Nah ini biasanya apa namanya ini kan di ranah kebijakan ini. Nah kebijakan nanti yang dibuat ini kan disesuaikan dengan standar POJK pasti nantinya gitu. Ya sesuai dengan ketentuan gitu. Nah tapi dalam implementasinya Mas, ini kan nanti disesuaikan Mas dengan kondisi LKM tadi. Misalnya klasifikasi potensinya itu kan disesuaikan nanti. Ini risk inherent. Ya, ini risk inherentnya itu bisa dianalisis gitu. Nah, tapi kalau misalnya ya nanti nggak apa-apa juga kalau misalnya tapi kalau ini kita hilangkan nanti kalau dalam pandangan saya gitu nanti si apa pelaku atau teman-teman LKM dia tidak tahu prosesnya karena ini kan sifatnya kebijakan ya kebijakan itu bisa dari apa bisa dari otoritas gitu. Nah kalau yang di nomor 2 ini adalah proses pelaksanaannya dia harus paham dia harus bisa menunjukkan itu karena daftar potensi risiko misalnya itu kan bukan hasil dari kebijakan tapi dia mengidentifikasi dari esensi inherentnya, kondisi inherentnya seperti apa gitu. Itu pandangan saya sih Mas Mego. Kalau terlalu rumit ya nggak apa-apa juga nanti. Tapi kita bicara dari agak sedikit ini memang agak sedikit apa ya mendekati ini gitu apa secara akademis ya memang kalau memang hal itu dirasa redundant nanti kita coba tawarkan ke ini ya ke teman-teman yang lain gitu. Ya, ya Pak. Kalau Mungkin gitu. ini sementara nggak usah di-delete dulu. Mungkin sebagai bahan nanti apakah ini tidak terlalu ribet buat kita Iya, atau nanti bisa sedikit disederhanakan gitu. Jadi kita bisa apa ya nerimanya itu lebih lebih gampang gitu maksud saya diterima oleh RKM. iya, Mungkin iya, lebih disederhanakan model kalimatnya atau biar lebih gampang diterima seperti apa gitu. Mungkin gitu aja Pak Bagio. iya, Ya, iya, Pak terus Bagio Mas. izin. Iya, iya, Pak. Ya, sama sih sebenarnya tadi kan hal itu juga sudah ditanyakan Pak Haris. Saya juga pendapatnya sama sih Pak. Angka EK2 itu sudah masuk di EK1 sebetulnya. Jadi misalnya ya yang Bapak sampaikan yang daftar potensi klasifikasi itu nanti bisa jadi output juga di satu-satu kan ini yang KUK ini kan nanti apa bisa luas juga ya Pak maksudnya.
kalau sudah detail di KUK-nya nanti apa yang pertama materinya tuh akan banyak banget buat apa LKM-nya gitu nanti. Khawatirnya nanti kalau terlalu banyak dijejali dengan ini, mereka menangkapnya juga akan kasihan gitu, Pak. Jadi kalau saya sih dapat tadi ya dengan Pak Meko dan Pak Hari, jadi memang yang X2 itu mungkin nanti dibuat catatan itu sebagai modul di dalam misalnya masuk di EK1 gitu, Pak. Nah, Baik. jadi, nah kalau yang angka 3 dan 4 itu kalau memang nggak bisa digabung, apa EK 3 dan 4 mungkin apakah eh, karena tadi sebetulnya kan intinya kan penilaian resikonya ya Pak. Maksud saya jadi dari apa peserta LKM itu paham oh manajemen resiko yang pertama mempersiapkan dulu alat-alatnya, yang kedua melakukannya gitu kan Pak. Jadi makanya saya batas ke apa kemarin teman-teman dari tim tim kami itu memang membatasi hanya 2 EK karena supaya ter paling enggak dari LKM itu paham ketika melakukan penilaian resiko mereka harus paham dulu kan aspek-aspeknya, kemudian juga batasan-batasannya ya, termasuk kebijakan-kebijakannya, termasuk tadi apa alat-alat yang diperlukan, apakah daftar potensi, kemudian sumber-sumber resiko dan semuanya itu sudah diidentifikasi. Nah, yang kedua itu tinggal mengukur dan mungkin kalau memang tambahkan rekomendasi monggo aja. Tapi jadi nggak terlalu banyak ini karena kan apa di luar ini kan masih banyak EK yang lain gitu Pak. Jadi kalau boleh sih eh, ya tapi monggo aja kalau memang nanti jadinya 3 EK ya terserah sih. Begitu sih. Oke, oke, makasih, makasih Mbak. Ini saya kasih warna merah aja. Nanti biar apa dokumentasi kita tetap ada. Nanti kita akan sampaikan pada saat uh, di forum yang lebih besar ya. Ini masukan sebelumnya, kemudian hasil diskusi kita hari ini, saat ini ya beberapa ada yang perlu dievaluasi gitu. Demikian ya Pak, Mbak ya. Ini izin Mas. saya kasih warna merah ini yang nanti akan kita sampaikan. Mungkin sudah ada redundant gitu yang merah. Nah untuk ada poin 1 berarti ya menetapkan tingkat risiko yang belum ada. Nah ini saya kira ini penting karena hasil dari proses mengukur itu kita bisa menetapkan risikonya itu rendah, sedang atau tinggi gitu. Nah ini ada dua KUK, ada 2 KUK. Ini yang belum ada di atasnya. Nah kemudian masuk ke UK berikutnya, mengendalikan risiko. Itu di dalamnya meliputi memantau, mengendalikan dan memantau sebetulnya, karena ini gabungan dari 2 UK yang ada di dalam diskusi sebelumnya. Nah ini yang pertama adalah melakukan pemantauan risiko. Pemantauan risiko ada 2 masukan sebelumnya yang ada, kemudian kita berikan tambahan, yaitu perkembangan kinerja keuangan sesuai prosedur dilaporkan. Gitu, karena ini hasil dari penilaian risiko sebelumnya pasti akan merekomendasikan pada 2 hal, yaitu masalah keuangan dan rencana kerja. Ya, nah ini yang belum belum ada sehingga kita berikan masukan. Outputnya atau KUK-nya adalah perkembangan kinerja keuangan sesuai prosedur dilaporkan. Pelaksanaan tindakan atau action plan sesuai prosedur dilaporkan. Ini langkah-langkah ini untuk melindungi dari langkah-langkah sehingga perlu dipantau. Yang poin 1 mungkin ada masukan atau barangkali dinilai kurang relevan, monggo Mas Hari, Mbak Naomi. Yang perkembangan kinerja keuangan apa nggak redundant dengan analisis laporan keuangan ya Pak? Maksudnya kan
Kan ini kan satu nggak berdiri sendiri ya Pak. Ketika melakukan analisis laporan keuangan kan itu juga pasti juga sudah mengakomodir eh, bagian dari eh, resiko ini gitu ya. Khawatirnya nanti kan apa eh, otomatis ketika melakukan pemantauan ini kan juga dampak-dampak misalnya dalam laporan keuangan kan kelihatan ya Pak. Tapi maksudnya itu bagian dari alat pemantauan itu. Jadi alat pemantauan itu kan nggak hanya terkait dengan apa laporan keuangan, bisa juga misalnya ada eh, tadi kan resiko kepatuhan ya. Misalnya ini ada sanksi. Jadi misalnya ini kalau nggak diperbaiki nanti bisa berujung ke sanksi misalnya. Nah itu kan nggak 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 hanya terkait laporan keuangan kan sebetulnya. Jadi ketika menentukan alat pemantauan, kemudian pemantauan dilakukan itu kan semua yang berkaitan dengan resiko kredit, resiko operasional, resiko kepatuhan gitu kan Pak. Nggak hanya terkait dengan dampaknya dengan laporan keuangan. Jadi apakah memang ini ya? Dan ini kan dilaporkan, maksud saya itu itu sudah dilakukan sebetulnya gitu kan. Bagian dari yang satu dua itu sih. Jadi sama sih yang kayak 14 juga eh, kan memang ketika tadi kan sudah ada langkah-langkah rekomendasi ya Pak. Nah mungkin kalau mau di apa mungkin dilengkapi aja bahwa pemantauan risiko dilakukan sesuai dengan pemantauan dan rekomendasi dari profil risiko yang bersangkutan gitu kan. Jadi umum gitu Pak. Jadi berlaku untuk semua nggak. Jadi masalah laporan sebetulnya kemarin di yang BPR tuh banyak juga tuh Pak dilaporkan. Itu kami rasa itu nggak bukan nggak relevan ya, tapi maksudnya memang kalau di BPR kan banyak sekali tuh laporan ke otoritas. Nah, kita belum 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 sampai ke tahapan itu, Pak. Jadi yang laporan itu kita kita kurangi gitu loh, karena sebetulnya eh, bagian di dalam proses itu kan otomatis nih apa ya, seharusnya sudah ada juga gitu. Atau kalau memang dibutuhkan apa model-model laporan-laporan ya nanti ini bagian dari pemantauan itu kan. Pemantauan itu kan alatnya bisa bisa menggunakan laporan atau apa sistem gitu kan Pak. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Saya kasih warna merah dulu ini, yang dua ini. Nanti sambil kita sama-sama nanti cermati ya, mohon izin pada saat kita lihat di apa di UK yang lain. Kalau ini sebetulnya untuk antisipasi kalau seandainya tidak ada di UK lain, ini memang juga diperlukan ya karena salah satu dari perkembangan hasil treatment risiko mitigasi itu diperbaikan kinerja. Dan yang kedua di tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang direkomendasikan. Nah ini nanti kalau misalnya sudah masuk di UK yang lain, saya kira ini seperti yang disampaikan oleh uh, Mbak Naomi, betul saya setuju ini kita tiadakan saja. Tapi kalau belum ada, berarti nanti kita titipkan ke UK yang lain gitu ya Mbak ya, kalau nggak ada. Iya Pak, setuju Pak. Baik, makasih. Kemudian berikutnya nggak ada perubahan dari masukan sebelumnya. Cuma di sini ada dua EK, yaitu agak detail apakah ini diperlukan atau tidak, mohon masukannya menyusun rencana tindakan. Nah, di sini daftar rencana tindakan telah ditentukan sesuai prosedur pembagian pekerjaan dan penugasan. Khusus ini kaitannya dengan ini ya, kondisi profil risiko nanti yang apabila ternyata high risk ya berisiko semuanya dan perlu ada tindakan khusus gitu. Maka perlu dilakukan dalam mengendalikan dua ya ada poin yang penting yaitu tindakan ini. Nah, tindakan ini bisa terlihat ya bisa terlihat kriteria unjuk kerjanya atau outputnya kalau
Di situ ada daftar rencana tindakan. Kemudian ada penugasan khusus. Ya, kemudian ada KPI-nya atau ya mungkin bahasanya apa ya selain KPI, kalau KPI agak sedikit ini ada indikatornya. Ya, ada indikatornya. Nah, ini mohon masukan dulu sebelum masuk ke yang keempat. Mas Mego, kira-kira kalau di lapangan ini bermanfaat atau tidak, Mas? Atau kesulitan tidak kira-kira apabila dilakukan? Yang yang mana Pak? Yang poin 3, Mas, menyusun rencana tindakan. Ya, kalau menurut eh, saya setuju dengan Bu Naomi ya, kalau bisa ini bisa digabung gitu maksud saya. Misalnya melakukan pengendalian risiko. Nah, ini karena sudah melakukan pengendalian, saya kira menyusun rencana tindak itu sudah masuk ke situ gitu. Jadi mungkin kalau saya bisa kasih masukan gitu, eh, di KUK-nya aja yang ditambah, mungkin di elemennya itu bisa dikurangi gitu Pak Bagio. Karena kalau kita harus nanti elemen kompetensi harus menyusun rencana tindak, itu kayaknya kita terlalu apa ya, terlalu ribet gitu. Takutnya teman-teman nanti kesulitan juga harus membuat action plan, membuat laporan. Karena biasanya kita itu masih melakukan aja untuk pengendalian risiko itu. Belum sampai kita membuat laporan pengendalian risiko itu di LKM itu bentuknya seperti apa. Kebanyakan teman-teman juga belum belum ngerti juga Pak. Permasalahannya di situ. Jadi mungkin mungkin kalau nanti misalnya kita melakukan pengendalian, kalau yang sampai melakukan laporan yang lebih detail membuat plan silakan. Nah itu mungkin nanti bisa menjadi kendala kami nggak gitu. Ke selanjutnya maksud saya ke ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi harapannya mungkin elemennya bisa di-press, tapi kalau mungkin di KUK-nya ini bisa ditambah, tambah aja gitu Pak. Mungkin gitu Pak Bagio. Terima kasih. Oke, makasih Mas Mego. Mas Hari ada masukan, Mas? Ya Pak, ini kan harapannya nanti kalau dibaca itu tidak kelihatan terlalu kompleks gitu ya, sepertinya yang diharapkan oleh Pak Mego gitu ya Pak. Oke, Dan setiap eh, Betul Pak. setiap apa DPR mungkin sudah sebenarnya sudah punya juga sih sebenarnya terkait dengan action planning, tapi eh, secara administratif itu bagaimana mereka menuangkan ya diserahkan ke masing-masing ya. Nah, jadi saya rasa saya sependapat kalau itu dibuat lebih sederhana dan mungkin pemahaman saya pun juga gitu Pak. Poin 3 dan 4 itu mungkin masuk ke angka 2 ini Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak. baik. Baik, terima kasih Mas Mego, Mas Hari. Jika memang demikian, yang 3 dan 4 ini kita kasih tanda merah. Nanti kita akan sampaikan, kita ada masukan, namun dalam hasil diskusi ada beberapa yang memang harus digabung. Baik, terima kasih. Ini kayaknya sudah selesai, Mas Hari. Oke Pak. Terima kasih, Mas Mego. Pak Bagio nih. Makasih Pak Bagio. Ini saya lanjut rapat PAK lagi. Oke, Makasih Bu moga-moga. Naomi. Oke, terima kasih semua. Sampai Matur ketemu. nuwun, matur nuwun, Mbak Oke, Naomi. sami-sami. Matur Terima nuwun. kasih Oke, Bu Pak terima Bagio. kasih Ya, Mas Makasih Hari, Pak Hari, Bagio. Mas Eko, Naomi. Senang alhamdulillah. nih ketemu Pak Bagio dan Pak Mego. Dapat kenalan baru. mohon Terima izin. kasih Pak Ari. Terima kasih, kita Iya, tutup bareng aja ya. iya, Oke, Alhamdulillah, kita. makasih. Oke. alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Hari, Mas Selamat Eko. sore. Terima kasih.